Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Welcome back to Geography class with me, Mrs. Ria Estidian Pertiwi Hashari, yang akan membersamai anak-anakku semua untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan. Jalan-jalan beli ketupat di pasar. Tidak lupa membeli ikan baronang. Ayolah anak-anakku untuk tetap semangat belajar agar prestasi semakin gemilang. Menyetrika baju hingga rapi untuk dipakai ke rumah Pak Baim. Ayolah anak-anakku kita belajar geografi dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anakku semua tetap semangat dan sehat selalu ya. Karena kita merupakan generasi penerus bangsa yang harus meneruskan estafet generasi ke depannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan struktur dan pola keruangan desa. Silahkan anak-anakku melihat gambar yang ada di layar monitor ini. Gambar yang pertama yaitu kita melihat suasana desa di mana penduduknya atau warga desanya berbondong-bondong saling membantu untuk memindahkan rumah dengan cara mengangkat rumahnya ya. Kita lihat kebersamaan dan gotong royong dari masyarakat desa. Kemudian pada gambar kedua, kita melihat ada rumah yang memanfaatkan lahan di daerah danau, itu Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Mereka memanfaatkan lahan waduk mereka memanfaatkan itu dengan bertempat tinggal di daerah tersebut ya. Jadi kita harusnya sebagai warga desa itu bisa bangga terhadap diri kita sendiri. Saya merupakan warga desa dan saya bangga terhadap status warga desa tersebut. Adapun pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan tradisional yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, desa itu ada 3 unsurnya anak-anak ya. Jadi, untuk membentuk suatu desa ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah adanya lahan atau adanya daerah yang ditempati oleh masyarakat. Yang kedua, adanya masyarakat. Dan yang ketiga, adanya organisasi pemerintahannya, yaitu seperti kepala desa, RT, RW, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih antara perbedaan desa dan kota. Ini menurut Bintarto. Yang pertama adalah mata pencaharian antara desa dan kota. Kita perhatikan, desa mata pencahariannya itu adalah bersifat agraris dan homogen. Sedangkan kota mata pencahariannya adalah non-agraris yaitu heterogen. Yang mana dimaksud dengan agraris ini anak-anak? Agraris artinya adalah di bidang pertanian. Sedangkan homogen artinya memiliki kesamaan mata pencarian atau sebagian besar masyarakat desa itu bermata pencarian petani atau dalam bidang agraris. Sedangkan kita lihat di kota, mata pencahariannya itu non-agraris. Dan kebanyakan mereka bergerak pada bidang jasa ya. Misalkan berdagang, dokter, polisi, guru, dan lain sebagainya. Dan mata pencahariannya bersifat heterogen atau berbeda-beda. Jadi tidak sama ya, semuanya berbeda-beda. Terus selanjutnya, ruang kerjanya. Ruang kerja di desa itu lapangan terbuka. Sedangkan ruang kerja di kota itu ruang tertutup. Jadi desa misalkan lapangan terbuka, mereka bertani di sawah, terus berkebun, tambak,
nelayan dan sebagainya, mereka bertempat tinggal, bermata pencarian di ruang kerja di lapangan terbuka. Kemudian, sedangkan kota itu ruangannya tertutup. Misalkan untuk menjadi guru mereka harus mengajar di kelas, untuk menjadi dokter mereka harus bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Jadi, ruang kerja berbeda antara desa dan kota. Selanjutnya, perbedaan yang seterusnya adalah musim atau cuaca. Desa, musim dan cuacanya itu sangat menentukan bagi warga desa. Sedangkan untuk kota itu tidak penting. Jadi, untuk desa, kalau masyarakat itu ingin menanam padi, mereka harus memperhitungkan musimnya, apakah musim kemarau atau musim hujan. Ya, ataupun juga dengan nelayan, ketika cuacanya buruk, otomatis nelayannya tidak ikut melaut, ya. Sedangkan kalau kota, meskipun hujan dan lain sebagainya, cuacanya berubah-ubah, kota itu tidak penting, tidak menentukan apakah mereka bisa kerja atau tidak, mereka tetap kerja meskipun cuaca atau musimnya berubah-ubah. Karena kenapa? Karena kota itu ruang kerjanya di ruang tertutup. Selanjutnya, kepadatan penduduknya. Kalau di desa itu kurang padat atau jarang ya. Karena kita lihat masyarakat desa itu kebanyakan pemukimannya itu jarang ya, karena penduduknya itu sedikit. Sedangkan kota itu penduduknya padat. Kenapa padat? Karena kota itu memiliki daya tarik di mana kota bisa jadi tempat kerja mereka dari orang desa, tertarik kerja di kota sehingga lama-kelamaan penduduk kota itu menjadi padat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Kalau desa, stratifikasinya sederhana dan sedikit, sedangkan kota itu kompleks dan banyak. Misalkan stratifikasi artinya tingkatan-tingkatan sosialnya. Kalau di desa itu contohnya ya paling familiar, mereka ada gelar bangsawan, misalkan Andi, Puang, hanya itu saja ya kalau di desa. Dan sedikit, hanya sederhana saja. Sedangkan kalau di kota itu kompleks dan banyak. Misalkan ada yang gelar S1, gelar S2, gelar S3, ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, ada yang jadi sultan, dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki stratifikasi sosial yang berbeda-beda dan sangat banyak, sangat kompleks. Jadi perbedaan stratifikasi sosial desa itu berbeda dengan kota. Selanjutnya, sifat kelompoknya. Kalau desa itu dikatakan Gemeinschaft, kalau di kota itu adalah Gesellschaft. Gemeinschaft biasa dikatakan paguyuban, di mana masyarakat desa itu bekerja sama, saling membantu, saling menghargai dengan kekeluargaan yang masih erat. Sedangkan kota itu patembayan, di mana masyarakat kota itu sudah bersifat individualistik dan materialistis. Jadi mereka tidak peduli antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi sifatnya berbeda. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah mobilitas penduduknya atau perpindahan penduduknya. Kalau di desa, perpindahan penduduknya itu rendah ya. Jadi mereka jarang untuk berpindah tempat. Sedangkan kalau masyarakat kota itu mobilitasnya tinggi, mereka bisa jalan-jalan ataupun mereka memiliki tempat tinggal yang jauh dari kota. Jadi mereka setiap harinya melakukan mobilitas ya, atau mereka ada dinas kerja, mereka ke kota-kota yang lainnya ya, seperti itu. Jadi mobilitas penduduk desa dengan kota itu berbeda. Selanjutnya, status sosial. Status sosial yang ada di desa dan kota itu berbeda juga ya anak-anak. Kalau di desa itu stabil, sedangkan kalau di kota itu tidak stabil. Contohnya kalau di desa itu stabil, misalkan kalau di desa itu sudah kaya atau sudah punya
sawah yang banyak, otomatis mereka mempertahankan sawahnya itu untuk tidak dijual ya. Mereka untuk warisan anak-anaknya. Jadi status sosialnya tetap saja seperti itu. Sedangkan kalau di kota itu kebanyakan pengaruhnya gaya hedon, gaya hidup yang lebih variatif, sehingga status sosialnya itu bisa berbeda-beda, bisa gampang berubah. Misalkan yang dulunya itu punya uang yang banyak ya, karena mereka sering belanja, sehingga lama-kelamaan menjadi miskin atau tidak punya uang. Jadi status sosialnya itu berbeda antara desa dengan kota ya. Selanjutnya, struktur dan pola keuangan desa itu akan kita bahas. Yang pertama adalah penggunaan lahan, yang kedua adalah pola pemukiman, yang ketiga adalah jaringan fungsional. Adapun pengertian atau definisi dari struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Jadi inti dari struktur ruang ini itu membahas terkait pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana. Jadi yang berkaitan dengan jalan, yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kita bahas dalam materi struktur ruang. Sedangkan pada pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi kalau pola ruang ini diperuntukkan pada dua fungsi atau dua peruntukan, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah contoh penggunaan lahan ya anak-anak. Kita lihat ada penggunaan lahannya pemukiman, terus peternakan, pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, dan hutan. Jadi penggunaan lahan yang ada pada layar monitor ini, pada gambar ini berbeda-beda ya. Nah, dalam perbedaan peruntukan ini, pola ruang ini, kita lihat peta yang ada di layar monitor. Kita lihat ya, ini adalah gambaran wilayah antara peta dari Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, dan Kabupaten Bone. Kita lihat pada warna yang biru muda itu adalah Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kemudian yang warna abu-abu itu areal penggunaan lain, yang warna kuning adalah cagar alam, yang warna hijau tua yaitu hutan lindung, kemudian warna hijau muda itu hutan produksi biasa, yang hijau stabilo itu hutan produksi terbatas, kemudian warna biru tua itu perairan, dan yang warna merah adalah taman wisata alam. Nah, anak-anakku, siapa yang bisa membandingkan yang mana di sini yang dikatakan sebagai fungsi lindung dan yang mana dikatakan sebagai fungsi budidaya? Nah, kita lihat tadi fungsi lindung itu seperti Taman Nasional Bantimurung, cagar alam, hutan lindung itu termasuk adalah fungsi lindung. Sedangkan fungsi budidaya itu termasuk misalkan hutan produksi biasa, hutan produksi terbatas, kalau ada pemukiman ya pemukiman, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan dari fungsi lindung dengan fungsi budidaya. Adapun penetapan kawasan lindung, yang pertama yang akan kita bahas, kawasan hutannya berlereng di atas 40% ya. Kemudian hutan dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga, tanahnya sangat peka erosi yang terdiri dari tanah regosol, litosol,
organosol resina dengan lereng 15%. Kemudian jalur saluran air sungainya yaitu 1000 meter ya. Kemudian penetapan kawasan lindung lainnya yang pertama adalah yang selanjutnya adalah pelindung mata air radiusnya di atas 200 meter. Terus sepanjang pantai di atas 100 meter ke arah darat. Memenuhi kriteria sebagai cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional dan lain-lain. Dan untuk kepentingan khusus ditetapkan oleh Menteri sebagai hutan lindung. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini. Silahkan anak-anakku amati. Ayo kita amati ya. Ibu bantu ya. Kawasan budidaya ini yang ada di gambar itu seperti sawah, terus kebun ya, terus hutan, terus perairan dan lain sebagainya. Jadi kawasan budidaya itu kawasan yang sudah digunakan oleh masyarakat atau dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa. Nah, kita lihat pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa itu ada 4 ya, kita lihat di gambar. Yang pertama adalah isolate atau daerah terpencil. Kemudian yang kedua disperse atau daerah pemusatan, daerah persebaran, Kemudian nucleate artinya daerah pemusatan dan linear yaitu daerah pola pemukiman memanjang. Nah, ini contoh dari daerah terpencil ya. Ini wilayahnya Ibu screenshot dari Kabupaten Toraja. Kita lihat pemukimannya itu sangat terpencil, berada pada dataran tinggi. Kemudian kita lihat lagi, ini pola pemukiman memanjang mengikuti jalan. Oke, betul. Kemudian selanjutnya pola pemukiman memanjang mengikuti garis pantai. Terus pola pemukiman memanjang mengikuti sungai, ya. Kemudian ini adalah contoh pola pemukiman terpusat, ya. Ini di daerah Wajo, Sengkang. Ini mereka mengelilingi, mereka terpusat dekat dengan Danau Tempe. Kemudian ini adalah pola pemukiman tersebar. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit terkait dengan jenis desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama adalah desa swadaya, yang kedua adalah desa swakarya, dan yang ketiga adalah desa swasembada. Nah, mungkin anak-anakku pernah mendengar istilah dari ketiga desa ini. Kalau desa swadaya itu karakteristiknya mereka masih mereka masih sangat membutuhkan sumber daya alam. Kemudian kekeluargaannya itu masih erat, ya. Kemudian pemerintahannya itu baik kepala desa, RT-nya itu belum terstruktur dengan baik. Sedangkan desa swakarya itu peralihan dari swadaya ke desa swasembada. Jadi mereka sudah berusaha kalau swadaya itu mereka menanam sendiri dan mereka mengkonsumsinya sendiri. Beda lagi dengan desa swakarya. Desa ini sudah menanam, menghasilkan, kemudian menjual di daerah-daerah atau di desa-desa yang ada di sekitarnya. Kemudian sudah bagus sistem pemerintahannya, sudah teratur, sudah berfungsi dengan baik. Sedangkan desa swasembada ini adalah bisa dikatakan desa maju ya, anak-anak ya. Desa maju yang mana masyarakatnya itu sudah fasilitasnya sudah memadai, kemudian penghasilan itu sudah bagus, sistem pemerintahannya baik itu kepala desa, RT dan RW itu sudah
berfungsi dengan baik. Jadi itu perbedaan dari ketiga desa tersebut. Kemudian hierarki desa atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh desa maju atau ini bisa jadi standar desa maju atau desa swasembada. Yang pertama adalah school, either primary and secondary, artinya sekolah yang menyediakan sekolah dasar dan sekolah tingkat menengah, itu paling minimal ya. Kemudian health facility, yang dimana fasilitas kesehatan ini sudah memiliki dokter bedah, pusat kesehatan, dan dokter gigi ya. Kemudian dalam bidang pemasaran atau penjualan ini mereka sudah memiliki tempat-tempat jualan makanan, kuliner, kemudian kantor-kantor, pos dan lain sebagainya. Kemudian sarana dan prasarananya itu mereka desanya itu sudah memiliki hotel yang bukan pemukiman ya, tapi hotel, kemudian kafe dan restoran. Kemudian yang terakhir adalah hall, yaitu mereka sudah memiliki gedung-gedung pertemuan. Jadi ini adalah standar dari desa swasembada atau desa maju. Jaringan hierarki fungsional. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah aksesibilitas, yang terdiri dari jarak, morfologi, moda transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi, tani, ternak, dan berkebun. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas layanan sosial yang terdiri dari sekolah dan kesehatan. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana, yaitu jalan, listrik, dan air bersih. Nah, anak-anakku, Ibu mempersilahkan anak-anakku untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan peta yang akan Ibu tampilkan selanjutnya ya. Jadi Ibu akan menampilkan 4 peta, 4 slide ya. Silahkan amati peta pada 4 slide tersebut. Kemudian bandingkan sarana dan prasarana pada peta 1 dan peta 2. Kemudian bandingkan peta jaringan listrik pada peta 3 dan peta 4. Dan jelaskan kaitan peta tersebut dengan struktur dan pola ruang desa. Dan yang terakhir, tuliskan laporan hasil diskusi kelompok ya. Jadi silahkan diperhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu peta 1 dan 2 terkait dengan sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk peta 3 dan 4 silahkan perhatikan jaringan listriknya. Kita perhatikan. Oke, kita lihat di peta yang pertama, ini di daerah Luwu. Kita lihat sarana dan prasarananya seperti apa, silahkan diamati ya. Anak-anak boleh di foto atau di screenshot, ya silahkan diperhatikan. Ya, di sini sarana dan prasarana yang dekat itu misalkan ada SMA 5 Luwu, terus ada Tomatope Irrigation, Warung Uwa Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sarana prasarana yang ada di wilayah Makassar. Nah, ini kita lihat apakah ada perbedaan sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten Luwu dengan yang ada pada Kota Makassar. Kita lihat ya. Oke, sudah. Kemudian kita bandingkan juga ya. Ini yang ada pada wilayah Luwu juga. Ini kita lihat jaringan listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada yang sekitar 275 kV. Ada juga jaringan listriknya yang 150 kV dan jaringan listriknya juga ada ya. Jadi kita perhatikan apakah ada perbedaan dengan yang ada di peta selanjutnya. Oke, ini yang ada pada Pulau Jawa. Apakah ada perbedaan? Oke, kita lihat yang ada di peta yang tadi yang sebelahnya itu tidak ada yang mencapai 500 kV. Sedangkan kalau yang di Pulau Jawa itu sudah ada yang mencapai tegangannya itu 500 kV gitu. Mungkin berpengaruh karena semakin banyak populasi penduduk yang ada pada wilayah Pulau Jawa.
Ya, itu sebagai clue bagi anak-anakku terkait dengan bagaimana mengamati peta yang ada di atas. Tantangan menentukan pola persebaran desa di suatu wilayah. Yang pertama adalah anak-anakku harus memiliki aplikasi Google Earth. Kemudian anak-anakku membuat poligon, ya ukurannya seluas 264.916.317 meter kubik, meter pangkat 2 ya. Kemudian setelah anak-anakku membuat titik-titik pada Google Earth tersebut, nah anakku menentukan titik-titik 10 titik ya, 10 titik masing-masing setiap pusat desa. Jadi Ibu di sini ada 10 titik ya. Yang warna biru itu adalah titik-titik. Itu titik-titik hasil dari Ibu mengamati pusat desa ya yang ada di peta tersebut. Selanjutnya, ini contoh ya bagi anak-anakku. Ukurlah jarak tetangga terdekat setiap titik di Google Earth dan jumlahkan hasil pengukuran jarak tersebut. Nah, kita lihat dari A ke B. Ini jaraknya 5.961 meter. Kemudian yang paling dekat lagi dari B ke C, yaitu jaraknya 2.161 meter. Nah, antara mana yang lebih dekat anak-anak? C ke B atau C ke D? Ya, yang paling dekat adalah C ke B. Jadi kita balik lagi anak-anak ya. Kita balik lagi. Jadi C ke B. Jadi kan clue-nya adalah tetangga terdekat ya. Jadi C ke B itu 2.161 meter. Nah, kita beralih lagi dari D. D ke E ya. Yang paling dekat dari D ke E itu jaraknya 3.168 meter. Kemudian yang mana paling dekat? Ya, kita lihat dari E ke F atau E ke G. Ya, ternyata E ke F yaitu 1.892 meter. Kemudian F-nya beralih ke ya G yaitu 1.132 meter. Kemudian yang mana lebih dekat antara G ke F atau G ke H? G ke J. Ternyata G ke F yaitu 1.132 meter. Nah, kemudian H ke I, kemudian I ke J ya. Kemudian dari J ke I. Jadi kita hitung semua, kita akumulasikan semua jarak-jarak yang ada pada ke 10 titik tersebut. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah 24.371 meter. Nah, kita jumlahkan dari ke 10 titik tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita menghitung. Rumusnya adalah R sama dengan 2 kali akar P dikali sigma R dibagi N. Nah, ternyata kita sudah menentukan luasnya ya, yaitu 266.916.317. Kemudian sigma R-nya juga kita sudah akumulasikan menjadi 24.371 meter. Tapi yang belum diketahui adalah P-nya. Jadi kita cari tahu dulu P-nya. P-nya sama dengan jumlah titik dibagi luas lokasi. Nah, jumlah titiknya tadi ada berapa anak-anak? Ya, 10 dibagi berapa? Dibagi 20. Ya, hasilnya adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 8. Nah, kita masukkan di rumus. Jadi R-nya sama dengan 2 akar ya. 2 akar 3,7465 kali 10 pangkat minus 8 dikali 24.371 dibagi 10. Dan hasilnya adalah 0,943 ya. Jadi hasilnya adalah 0,943. Nah, kemudian kita konversi anak-anak ya. Kita konversi.
kita konversi ke nilai-nilai yang ada di sini ya. Ini sudah ditetapkan untuk nearest neighbor atau tetangga terdekat. Dari 0 sampai 0,7 itu 1, 0,7 sampai 1,4 itu 2, dan 1,4 sampai 2,1491 itu 3. Dan ternyata hasil yang sudah kita dapatkan itu adalah nomor 2, yaitu pola tersebar tidak merata. Oke, jadi seperti itu ya cara kerja untuk mengetahui nearest neighbor atau tetangga terdekat. Nah, silahkan anak-anakku membuka aplikasi Google Earth, kemudian silahkan membuat poligon dan menentukan titik-titik sekolah dasar yang ada di kecamatan anak-anakku ya. Jadi silahkan membuat poligon di peta Google Earth, kemudian silahkan diidentifikasi sekolah dasar yang ada di kecamatan dan menjadikannya titik-titik. Kemudian dihitung seperti rumus yang telah Ibu berikan. Oke, silahkan Bapak dan Ibu guru pendamping untuk memfasilitasi anak-anak untuk mendownload Google Earth dan kemudian menentukan nearest neighbor pada tugas mengidentifikasi pola persebaran sekolah dasar di wilayah kecamatan anak-anakku semua. Jadi, simpulan pembelajaran pada hari ini adalah struktur ruang berkaitan dengan letak pemusatan pemukiman dan ketersediaan jaringan sarana dan prasarana, ya. Dan kegiatan ekonomi, layanan pemenuhan dan kebutuhan penduduk, ya. Kemudian yang kedua, pola ruang berkaitan dengan peruntukan lahan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dan persebaran pemukiman dipengaruhi oleh sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan morfologi dan sarana prasarana. Dan terakhir adalah ketersediaan jaringan hierarki fungsional dipengaruhi oleh jumlah penduduk, letak, morfologi dan jarak. Anak-anak, kata bijak untuk hari ini, hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi anak-anakku, tidak ada kata menyerah untuk belajar. Kita mulai dari bayi, dari rahim, bayi dan lain sebagainya. Kita selalu senantiasa belajar dan mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik dan lebih berkualitas, ya. Demikian materi untuk hari ini. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.